Mana? Oh, ada tiketannya, nah. Tunggu saja. Oh, saya pencet dulu. Ah, siap. Maksimalkan di situ aja. Jadi ya. Ah, dua, dua, tiga. Oh, mana itu himne tadi? Yang kidung jemaat.
Olin tidak ikut. Gak kurang. Lorong. Ibu-ibu yang kekasih, sungguh Tuhan itu baik. Segenap anggota PWG syukur kepada Tuhan. Sebab atas pimpinan dan penyertaannya lah kita kembali mengingat 54 tahun yang lalu berdirinya PWGT sebagai salah satu organisasi intra-gerejawi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Toraja sebagai persekutuan umat Tuhan. Sebuah perjalanan panjang telah ditempuh. Suatu perjalanan yang tentu tidak selalu mudah dan nyaman. Namun yang pasti adalah bahwa Allah selalu menyertai PWGT. Harapan terbesar kita adalah PWGT akan terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, agar nyata bahwa PWGT jadi berkat bagi semua. Sekalipun ibadah syukur hari ulang tahun persekutuan kita yang ke-54 dan perayaan Natal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk negeri kita tercinta ini. Dan masing-masing kita masih berada di dalam proses yang panjang ini.
kadang penuh keluhan lirih, tapi tak jarang penuh kegembiraan dan tawa. Karena itu, mari kita memohon kekuatan serta hikmat daripadanya, agar kita tetap diberi semangat dan sukacita melayani di tengah-tengah masa pandemi ini, serta terus melangkah menuju masa depan yang Dia sediakan bagi kita masing-masing. Marilah kita memohon agar kita dapat melewati masa-masa tersulit ini dalam bimbingan Tuhan. Saat ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan dalam perjumpaan dengannya melalui ibadah. Selamat merayakan kasih Tuhan melalui syukur PWGT ke-54 dan ibadah Natal saat ini di dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat dimanapun kita berada. Jayalah PWGT. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Natal dan hari ulang tahun PWGT yang ke-54, 12 Desember 2020. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, ibadah kita pada saat ini masih melalui live stream. Tetapi itu semua tidak menurunkan dan mematahkan semangat ibu-ibu untuk mengikuti ibadah Natal dan HUT PWGT pada sore hari ini. Susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Mars PWGT, yang ketiga ibadah Natal dan HUT PWGT, yang keempat kata sambutan, yang kelima perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-54, dan yang keenam penutup. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayu dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu mau menyanyikan lagu Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Aryoni Lebang. Dari sejarah perjalanan
Ketika dosa telah berkuasa, dunia sungguh-sungguh dibuat tidak berdaya. Bumi dan segala isinya digiring menuju kegelapan dan kebinasaan. Tetapi Tuhan menyayangi dunia ciptaannya, tidak membiarkan dikuasainya kegelapan terus-menerus, dan merencangkan keselamatan abadi. Digenapilah nubuat Nabi Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Saat kita berkumpul merayakan pemenuhan janji itu, kelahiran Sang Juru Selamat, Natal Yesus Kristus disyukuri dan dirayakan di seluruh dunia. Dunia bersukacita mendengar berita sorgawi, telah lahir Raja Mulia, Raja Damai. Mari kita menyembahnya dengan pujian yang bermegah dan sorak-sorai dari pulau dan benua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sidang masa raya Natal, pertolongan kita dalam ibadah syukur merayakan hari ulang tahun ke-54 tahun PWGT dan merayakan Natal saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Selamat Hari Natal bagi kamu sekalian. Damai di surga bagimu juga. Damai di sorga, damai di bumi, damai di keluargaku, damai di hatiku. Silakan duduk. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi junjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat dari bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Mari bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. PKJ 87 ayat 1. Sidang Masa Raya Natal. Kita bersukacita dan bersorak-sorai. Tapi sadarkah kita bahwa kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, saat ini kami tunduk di hadapan hadirat-Mu.
Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan hati sesama kami melalui perilaku hidup, kata-kata, dan kerja kami. Kami mohon pengampunan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengar dan terimalah berita anugerah. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saatnya kita masuk dalam penyalaan lilin yang akan diawali, penyalaan lilin akan diawali dari Ibu Pendeta Yulia. Yang kedua, Ketua PWGT Jemaat Keramat, Ibu Epi Patandungan. Ketiga, penasehat PWGT Jemaat Keramat, Ibu Yeni Solu, dan ibu-ibu koordinator dari setiap sektor. Dari sektor Walang akan diwakili oleh Ibu Ludia Ratumasa, dari Sukapura, Ibu Wiwi Tapi, dari Semper, Ibu Alfrida Parura, dari Kebun Baru, Ibu Luciana Upa. Kami persilakan ibu-ibu untuk maju ke depan. Saat ini kita kembali menghayati makna mengenai perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus, disimbolkan dengan penyalaan lilin yang memberi pesan bahwa Tuhan Yesus datang menerangi dunia, menerangi hati kita yang sering dikuasai kegelapan, serta membawa amanat tentang solidaritas Kristus, rela berkorban untuk keselamatan manusia. Malam Kudus.
silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Itu menjadi pembacaan kita dalam kita merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-54 dan merayakan Natal PWGT Jemaat Keramat. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami PWGT Jemaat Keramat diperkenankan untuk memperingati dan merayakan karya besar dan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam persekutuan wanita gereja Toraja yang boleh berhari ulang tahun ke-54. Dan juga kami memperingati dan merayakan karya Tuhan yang begitu besar dan ajaib, menganugerahkan keselamatan bagi dunia melalui kelahiran Sang Putra Natal. Dalam kami merayakan dan memperingati karya besar dan ajaib yang Tuhan buat, kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berita Natal, yang datang untuk semakin meneguhkan iman kami, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom, ibu-ibu yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kehidupan dan kesempatan bagi kita. Walaupun dalam suasana yang berbeda, tidak seperti dengan tahun-tahun kemarin, kita memperingati dan merayakan Natal. Tahun ini karena pandemi COVID-19, maka perayaan Natal dan hari ulang tahun PWGT yang ke-54 itu diikuti dari rumah masing-masing. Tentunya ini tidak mengurangi sukacita dalam kita merayakan Natal. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun ini tema sentral yang juga kita pakai sebagai tema dalam memperingati dan merayakan Natal dan hari ulang tahun PWGT yang ke-54 itu mengatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Saat memandang kehidupan ini dari sudut kemanusiaan, banyak orang yang biasanya mengatakan hidup ini atau kehidupan ini seakan tidak adil. Apalagi kalau kita mulai memperbandingkan kehidupan kita dengan orang lain atau sesama kita. Biasanya ada ungkapan, apa lebihnya dia daripada saya. Kalau dilihat dari ketaatan beribadah, mungkin saya lebih taat. Apa lebihnya orang itu dari saya? Tapi mengapa orang lain atau dia kelihatannya lebih beruntung? Semua anaknya baik-baik, suaminya, karirnya bagus, usahanya berkembang, dan sebagainya. Dan biasanya orang Toraja katakan, dalekna. Rezekinya. Lalu apakah ketika kita mengatakan bahwa itu rezekinya, lalu kita mengklaim bahwa diri kita ini tidak menerima rezeki dari Tuhan?
yang lebih parah lagi kalau kita mengklaim bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Itu yang lebih parah. Lebih parah lagi kalau kita mengklaim bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengukur kasih dan penyertaan Tuhan hanya sebatas keadaan yang sedang dihadapi atau yang sedang dijalani, saya mau katakan imannya terlalu dangkal. Kalau kita hanya mau mengukur penyertaan Tuhan dengan keadaan atau situasi, lalu kita katakan Tuhan tidak menyertai kita. Itu iman yang dangkal. Ibu-ibu, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan lewat perayaan Natal, PWGT, dan HUT ke-54 saat ini, di tahun ini, kita memperingati dan merayakan di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang dalam pergumulan yang hebat. Pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tapi sudah berdampak dalam seluruh aspek kehidupan. Di tengah-tengah dunia yang sedang kita hadapi dalam pergumulan yang sangat luar biasa, firman Tuhan lewat tema Natal itu mau datang meneguhkan iman kita, mau datang menguatkan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan umatnya. Amin. Dia setia menyertai seluruh kehidupan umatnya. Tidak terkecuali. Sekali lagi, tidak terkecuali. Semua disertai oleh Tuhan. Kedatangannya atau kelahirannya ke dalam dunia ini yang kita kenal dengan Natal, itu bukan hanya untuk orang tertentu, tapi dia datang untuk semua manusia, untuk semua, untuk dunia. Injil Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan untuk orang tertentu, tapi dia datang, dia lahir untuk dunia, untuk semua orang, tanpa terkecuali. Sehingga yang mau dikatakan, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin dunia memandang kita dengan rendah. Mungkin dunia memandang kita dengan sebelah mata. Saya mau katakan, abaikan pandangan dunia seperti itu. Mungkin orang lain memandang kita sebelah mata karena keadaan kita. Abaikan itu. Karena biasanya manusia itu hanya memandang dari sudut lahiriah. Abaikan itu. Mengapa? Karena Tuhan memandang kita dengan penuh cinta kasih. Dunia bisa memandang kita sebelah mata, tapi Tuhan memandang kita dengan penuh cinta kasih. Karena kita ini, siapapun kita
kita berharga di mata Tuhan. Kita mau diingatkan, semua kita tanpa terkecuali kita berharga bagi Tuhan. Di mata Tuhan semuanya sama. Sama berharga. Karena kita milik kepunyaannya. Untuk itulah Ia datang, lahir ke dalam dunia. Dan melalui kedatangan, kelahiran, kematian, kebangkitan yang semuanya itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya itu dilakukan untuk memulihkan setiap orang percaya, dan setiap orang percaya yang sudah dipulihkan dia berharga. Bapak, Ibu, saya, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Tidak hanya sampai di memulihkan, tetapi tema Natal itu memberikan jaminan dan kepastian bahwa Dia selalu menyertai kita. Tidak hanya sebatas memulihkan, tapi Dia selalu menyertai kita. Apa yang dikatakan dalam tema ini yang terambil dari pembacaan kita, khususnya dalam ayatnya yang ke-23 bagian B, itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 itu katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang dinubuatkan itu tergenapi. Dia tidak hanya berjanji untuk menebus, Dia tidak hanya berjanji untuk menyelamatkan atau menggenapi karya penyelamatan bagi orang percaya, tetapi janjinya bahwa Dia sekali lagi tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap saat, setiap keadaan, Tuhan selalu ada menyertai kita. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Setiap saat. Bukan kadang-kadang, bukan saat-saat tertentu. Sekali lagi, setiap saat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mazmur katakan Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita, Dia tidak pernah terlelap. Kalau penjagaan di dunia, itu mereka bisa terlelap. Dan kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu, karena ada waktu-waktu di mana berjaga. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Immanuel, itu setiap saat tidak pernah terlelap menyertai umatnya. Dan karena itu, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, Tuhan ada. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, Tuhan ada. Dia adalah Immanuel. Penyertaannya berlaku bagi setiap orang. Dan karena itu, Dia tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Dan karena itu Dia tahu, karena Dia selalu menyertai kita, Dia selalu ada, Dia adalah Immanuel, Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dengan caranya yang ajaib, pasti Dia bekerja. Dan dalam waktunya, Dia pasti memulihkan dan memberikan kelegaan.
saat semua jalan kelihatan buntu. Biasanya kita sudah tidak sanggup. Dan kita biasanya mengatakan sepertinya saya tidak lagi menemukan jalan. Di saat demikian, ketika kita merasakan bahwa jalan itu sudah buntu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sang Immanuel ada, penyertaannya berlaku. Jangan menyerah. Bagi kita jalan sudah buntu, tapi bagi Tuhan ada banyak jalan untuk membawa kita keluar dan melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup. Saat badai datang menggoncang kehidupan kita, Dia yang adalah Immanuel, yang setia menyertai kita, Dia akan menenangkan badai itu sehingga hidup menjadi teguh. Jangan meragukan penyertaan Tuhan. Kita hanya diminta percaya dengan sungguh. Bukan asal percaya. Kalau asal percaya itu cuma di mulut. Kita diminta percaya dengan sungguh. Percaya dengan sungguh itu berarti kita menyatakan penundukan kita tunduk kepada Tuhan. Menyatakan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan, dia mau tunduk. Dan dia mau lakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita hanya diminta untuk sabar. Kita hanya diminta untuk tekun. Karena cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan cara kita. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Sidang masa raya Natal. Banyak orang yang mau menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tapi tidak menjalani hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kita katakan Dia adalah Immanuel. Kita mau merasakan penyertaan Tuhan, tetapi kenyataannya kita tidak hidup dalam kerendahan hati untuk melakukan kehendak-Nya. Malah yang jadi adalah kehendak kita sendiri. Kalau kita masih lebih turut kehendak diri sendiri, kalau kita masih belum dapat merendahkan hati, kalau hidup kita masih penuh dengan keegoisan, saya berani mengatakan tidak ada artinya Natal bagimu. Kalau hidup kita masih penuh dengan keangkuhan, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya pun berani mengatakan, tidak ada artinya Immanuel bagimu. Bagaimana mau merasakan penyertaan Tuhan kalau kita masih tinggi hati untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita? Mari lihat Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria tidak mudah menerima kenyataan yang diperhadapkan kepada mereka di saat mereka masih bertunangan, lalu dikatakan Maria hamil. Hamil di luar pernikahan. Itu sama dengan zina. Dan hukumannya itu sangat berat. Dirajam batu sampai mati.
Ini kan bukan hal yang mudah untuk Maria. Bukan hal yang mudah bagi seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang juga pasti punya harga diri. Asalkan dia harus menerima seorang wanita yang mengandung tanpa ia ketahui apa-apa. Makanya dalam perikop pembacaan kita tadi dikatakan Yusuf bergumul, dan dalam pergumulannya dia sudah berniat untuk mau memutuskan hubungannya dengan Maria. Tapi mari lihat, kenyataan ini memang sulit bagi Maria dan Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mendengarkan kata hati mereka, mereka tidak berpusat kepada kata hati mereka, mereka tidak berpusat pada pikiran mereka, mereka tidak berpusat pada perasaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan perkataan Tuhan yang datang melalui malaikat dalam mimpi. Itu yang mereka lakukan. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu mengalahkan perasaan mereka, dan karena itu mereka lebih memilih untuk mau taat kepada kehendak Tuhan, mau taat kepada perkataan Tuhan. Mereka memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Yusuf membatalkan untuk memutuskan hubungan dengan Maria. Dan mari perhatikan, ketika mereka memilih untuk menyerahkan hidup pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan walaupun itu sulit, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hikmat, mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk menjalani semuanya. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, banyak persoalan dalam kehidupan ini. Baik persoalan bersama atau pergumulan bersama, maupun pergumulan dalam kehidupan pribadi atau keluarga, yang seakan tak kunjung terselesaikan. Bahkan terkadang semakin rumit, karena sudah mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis. Mengapa? Karena kita hanya mau mendengarkan dan dikuasai oleh kata hati kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Dengan kata lain, kita hanya mau dengarkan kata hati kita dan perasaan kita. Padahal sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Kalau kita mengakui bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, seharusnya kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau sudah menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, mari dengarkan apa kata Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, dan nyatakan rasa tunduk kita kepada kehendak Tuhan. Maka pasti penyertaannya kita akan alami dan beroleh kelegaan atau kelepasan. Banyak orang yang sering datang mengadu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatinya kepada Tuhan, itu adalah alamat yang tepat. Ketika kita sedang dalam pergumulan, yakin bahwa Dia adalah Immanuel, Dia ada bersama kita, sampaikan isi hatimu. Mengadu kepada Tuhan. Banyak orang yang mengadu, menyampaikan isi hatinya, tapi ini yang disayangkan. Ini yang disayangkan. Hanya mengadu dan sampaikan isi hatinya, tapi tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Salah satu contoh begini. Tuhan, Engkau tahu saya tersakiti. Ibu-ibu pernah merasa disakiti? Tuhan, Engkau tahu saya disakiti. Tapi Engkau pun mengerti kalau saya belum bisa menerima Dia. Itu kan biasanya kita mengadu kepada Tuhan, tapi kehendak kita yang mau jadi, bukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau merasakan keajaiban penyertaan Tuhan? Kita mengadu, sakit Tuhan, Engkau tahu, tapi Engkau pun mengerti saya belum bisa menerima Dia sampai dengan saat ini.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Immanuel. Itu adalah jaminan dan kepastian bahwa Tuhan setia hadir dalam kehidupan kita. Penyertaannya memulihkan dan menyelamatkan. Natal tahun ini menguatkan iman kita untuk tidak gentar menghadapi berbagai peristiwa. Sepanjang kita mau tunduk, rendah hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka Sang Immanuel itu akan berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita untuk memberikan kita kelegaan. Sehingga sebagai PWGT kita tidak akan gentar bagai karang di tengah samudra. Kita akan menjadi karang di tengah samudra. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Dan sebagai orang-orang yang merasakan penyertaan Tuhan, mengalami kelegaan, maka sudah pasti kehidupan kita akan menjadi berkat untuk mendatangkan kesejukan dalam keluarga kita, dalam persekutuan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat merayakan Natal, PWGT, Dirgahayu PWGT yang ke-54. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu saat ini, khususnya ketika menghadapi pergumulan seberat apapun, Dia ada. Dia akan menolong kita untuk menghadapi dan melewati setiap peristiwa dalam kehidupan ini. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang setia menyertai kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur pada sore hari ini. Dan pundi yang akan dijalankan ada dua. Yang pertama untuk kas PWGT Jemaat dan yang kedua untuk RBM. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7-8. Kita angkat pujian NKB 133 ayat 1 dan 3. Dan akan disambung dengan persembahan angklung PWGT Jemaat Keramat.
Mari kita menaikkan doa syafaat.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di saat ini, Tuhan menganugerahkan kami kesempatan yang sangat indah untuk kami bersama-sama memperingati dan merayakan kesetiaan Tuhan mengasihi dan menyertai kami. Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sungguh nyata dan kami alami dalam kami menjalani hidup yang syarat dengan tantangan. Kalau kami boleh melewatinya dan boleh ada sebagaimana adanya saat ini, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Semoga ibadah kami saat ini dalam merayakan dan memperingati kasih dan penyertaan Tuhan Natal PWGT Jemaat Keramat dan hari ulang tahun ke-54 Persekutuan Wanita Gereja Toraja itu berkenan kepada Tuhan. Semoga firman-Mu termeterai dengan baik dalam hati, dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya sekedar merayakan dan memperingati Natal, tetapi kehidupan kami terus diubahkan untuk sungguh-sungguh percaya, mau menyatakan rasa tunduk kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya penyertaan Tuhan kami alami, memberikan kelegaan dan kelepasan di tengah-tengah beban hidup yang dihadapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam sukacita merayakan Natal saat ini, kami pun datang untuk menyatakan ungkapan syukur. Ungkapan syukur kami nyatakan lewat persembahan dengan peruntukan sesuai dengan pelayanan yang telah diprogramkan. Kuduskan persembahan kami Tuhan, berkati untuk berguna bagi pelayanan. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajarlah kami menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Di saat ini ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk keberadaan kami selaku perempuan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini dalam menjawab panggilan kami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadikan kami alat di tangan-Mu Tuhan, untuk selalu menciptakan kesejukan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu berikan kami hikmat Tuhan. Khususnya dalam peran kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai istri, bagi suami, sebagai ibu, bagi anak-anak, sebagai oma, bagi cucu. Tuhan kiranya
terus memperlengkapi kami, sehingga kami dapat menunaikan tanggung jawab atau kewajiban kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan untuk pengurus PWGT, baik yang ada di tingkat pusat, wilayah, klasis, khususnya di jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini. Berikan hikmat Tuhan, supaya dapat menata pelayanan dengan baik, sehingga pelayanan itu boleh berlangsung untuk membangun persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mendoakan Bapak Ibu Majelis dalam jemaat Tuhan di jemaat keramat, beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan yang di dalamnya persekutuan dibangun, nama Tuhan dimuliakan. COVID-19 masih mewabah. Ini ancaman bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai, yang kuasanya ajaib, akan selalu menjaga kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Mendoakan semua yang telah terlibat dalam pelayanan saat ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah
Sidang masa raya Natal, pergilah. Tumbuhkanlah semangat persekutuan melalui perayaan 54 tahun persekutuan wanita gereja Toraja dan sukacita Natal dalam hatimu. Nyatakan dalam keluargamu dan dalam dunia di mana Tuhan tempatkan. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nyanyikan himne PWGT. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja. Menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah perayaan Natal dan HUT PWGT ke-54. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah memimpin ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta beserta keluarga. Terima kasih juga kepada semua yang telah mengikuti ibadah pada sore hari ini dan juga yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Baiklah, kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, yaitu dari Ketua PWGT Jemaat Keramat, yang akan dibawakan oleh Ibu Evi Patadungan. Kepada Ibu kami persilakan.
Shalom. Selamat sore kepada kita sekalian. Yang saya kasihi, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat. Yang saya kasihi, Koordinator Komisi OIG Jemaat Kramat, yang juga menjadi pelayan firman pada sore hari ini, Ibu Pendeta Yulia. Yang saya kasihi, ibu-ibu penasehat PWGT, baik yang hadir pada saat ini di ruang ibadah, juga yang mengikuti lewat Zoom dari rumah. Yang saya kasihi, segenap pengurus PWGT Jemaat Kramat. Yang saya kasihi, segenap pengurus OIG yang juga mengikuti ibadah saat ini dari rumah melalui aplikasi Zoom atau YouTube. Dan saya menyapa dengan penuh kasih kepada ibu-ibu sekalian yang juga boleh hadir dalam ruang ibadah pada saat ini, juga yang mengikuti ibadah sore hari ini dari rumah melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube. Ibu-ibu yang kekasih dan bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, ada sukacita di hati kita mensyukuri tuntunan Tuhan dalam perjalanan PWGT selama 54 tahun. Mari kita saling mengucapkan selamat ulang tahun PWGT. Samping kiri dan kanan kita, ya, dengan protokol kesehatan tentunya, tidak saling bersalaman tetapi dengan cara kita yang baru. Selamat ulang tahun PWGT. Semoga rahmat-Nya senantiasa memimpin kita untuk menampakkan buah-buah iman dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Perayaan ulang tahun PWGT tahun ini dan juga perayaan Natal Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh PWGT tahun ini cukup unik. Karena kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Berbeda dari tahun-tahun yang lalu, tidak semua PWGT merayakan HUT ini melalui tatap muka. Ya, ada saudara-saudara kita mungkin di tempat lain masih bisa hadir seperti biasa. Tetapi sebagian besar tentunya juga merayakannya dengan pertemuan virtual atau live streaming seperti yang kita lakukan pada saat ini. Merebaknya pandemi COVID-19 di tanah air kita sejak bulan Maret 2020 tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat tetapi juga menggoncangkan kehidupan sosial dan ekonomi. Berbagai bentuk ketakutan menguasai masyarakat. Karena itu anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah sering menimbulkan kebosanan, kejenuhan tentunya dan gesekan-gesekan di antara anggota keluarga. Banyak kebiasaan kita yang harus mengalami perubahan demi memproteksi diri agar tidak tertular virus corona atau menjaga agar orang lain juga tidak tertular. Walau tidak mudah mengubah kebiasaan kita dan mengadopsi cara hidup baru atau kebiasaan baru atau normal baru, namun kita sebagai anggota PWGT marilah kita mendorong keluarga, warga jemaat dan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan serta mengembangkan gaya hidup sehat. Tentu kita tidak perlu memberi contoh dengan menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian mulai dari tentu kita perlu memberi contoh dengan menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian mulai dari diri dan keluarga kita. Itu perlu kita berikan contoh, termasuk dalam penyelenggaraan pertemuan PWGT yang kita sudah lakukan pada saat ini. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, dalam berbagai pengalaman kita tahun ini, baik yang mengkhawatirkan, baik yang menguatkan, mengecewakan maupun yang memberi harapan baru, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang setia menemani kita. Selamat merayakan minggu-minggu Advent dengan sukacita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dia datang ke dunia mengampuni dosa-dosa kita, memberi teladan kepada kita untuk saling mengampuni dan memaafkan, agar kita layak merayakan Natal Kristus.
pada tahun ini. Mari kita lanjutkan perjalanan iman kita menyongsong tahun 2021 dengan sebuah keyakinan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah memakai anak-anaknya dalam perjalanan pelayanan PWGT sampai saat ini. Dan sebagai salah satu organisasi intragerejawi dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, kita patut mengenang anak-anak Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa memimpin organisasi ini, PWGT, sebagai organisasi yang terus solid di dalam mengangkat tugas pelayanan. Karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menghormati atau mengenang saudara-saudara kita, orang tua kekasih kita yang pernah menjabat sebagai ex officio di PWGT Jemaat Keramat. Almarhumah Ibu Kristina Sarangan. Almarhumah Ibu Maria Ranteano. Almarhumah Ibu Dr. Naomi Bura Parantean. Almarhumah Ibu Ani Sampe. Almarhumah Ibu Dorcas Pangari. Disilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Evi yang telah menyampaikan kata sambutannya pada sore hari ini. Mohon maaf agak sedikit terharu ya melihat tayangan ibu-ibu ex officio yang mungkin masih ada bersama-sama dengan kita dan juga yang sudah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Kita akan masuk dalam kata sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Ibu Florence Tambing melalui rekaman video. Shalom, yang saya kasihi Ibu PWGT Jemaat Keramat yang saat ini sedang merayakan Hari Natal dan HUT PWGT ke-54 tahun. Marilah kita naikkan ucapan syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Penyertaan waktu 54 tahun adalah perjalanan yang panjang dan tentunya tidak mudah, namun yang pasti adalah bahwa Allah selalu hadir menyertai persekutuan wanita gereja Toraja. Saat ini dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan karena pandemi COVID-19, tetapi hati kita tetap disatukan, tetap lebih didekatkan
dalam persekutuan bersama dengan Kristus, pemilik persekutuan ini. Ibu yang saya kasihi, tengah situasi seperti sekarang ini, sebagai manusia tentunya kita rapuh, baik secara fisik maupun psikis, akibat beban yang ada. Tetapi satu hal, kita tetap berdiri teguh dengan suatu keyakinan bahwa hanya Allah sumber pertolongan kita. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya atas nama pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa mengucapkan selamat merayakan Natal dan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-54. Mari kita rasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Marilah kita tetap berkarya dimanapun kita berada, terutama dalam mengangkat tugas dan pelayanan di dalam lingkup wadah Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Biarlah namamu tetap harum semerbak seperti himne PWGT dan tetaplah setia. Jayalah PWGT. Salam kasih. Ya, itulah kata sambutan dari Ibu Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa, Ibu Florence Tambing. Kita akan masuk dalam kata sambutan yang ketiga, yaitu dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadengan. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Shalom, selamat sore ibu-ibu semua. Ada yang lucu ya, ada yang lain. Ya, demi ibu-ibu. Yang saya hormati pelayan firman, Ibu Pendeta Yulia, rekan-rekan majelis gereja yang hadir, para sesepuh PWGT Jemaat Keramat, baik yang hadir maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti acara ini, pengurus PWGT Jemaat Keramat, dan yang saya kasihi ibu-ibu PWGT dan bapak-bapak yang hadir saat ini. Hari ini ada dua momentum penting dalam perjalanan gereja, khususnya Gereja Toraja, yang diperingati oleh ibu-ibu PWGT pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu perayaan Natal, dan yang kedua memperingati hari ulang tahun PWGT yang ke-54. Tentu ini adalah momen yang berbahagia bagi kita. Dua peristiwa ini membawa sukacita bagi kita semua, khususnya bagi gereja Tuhan dalam sejarah kehadiran gereja dan pelayanan gereja, khusus di gereja
Toraja. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun PWGT yang ke-54, saya hanya ingin mengulas kembali dan sekedar mengingatkan kembali, walaupun setiap acara PWGT itu sering dinyanyikan, tapi kadang-kadang lirik atau syair dari apa yang dinyanyikan itu dalam tanda kutip kurang mendapat perhatian. Ya, bukan menuduh ya, dalam tanda kutip kurang mendapat perhatian. Dalam himne yang dilakukan tadi ada 3 tujuan penting yang menjadi harapan bagi PWGT. Yang pertama apa? Jadi apa? Nah, kan tadi saya sudah bilang. Yang pertama pejuang. Kemudian yang kedua pelayan. Yang ketiga teman sekerja. Itu sangat penting sekali. Ya, namanya pejuang, ya tentu akan siap berkorban demi memperjuangkan apapun. Itu mungkin memperjuangkan keutuhan dalam keluarga, memperjuangkan nama baik suami, nama baik keluarga, memperjuangkan nama baik anak-anak. PWGT harus menjadi pejuang dalam keluarga. Yang kedua, menjadi pelayan. Menjadi pelayan artinya siap memberi diri untuk melayani, bukan menjadi tuan. Mungkin kita tidak semua menganut prinsip ini. Apalagi kalau anak-anaknya sudah pada besar-besar. Wah, kamu ini sudah besar-besar, mestinya kamu ganti mama. Ya, mungkin itu benar. Tapi panggilan sebagai pelayan itu tetap melekat pada seorang wanita. Melayani keluarga, melayani anak, melayani suami, melayani orang-orang yang ada di sekitar. Dan terlebih khusus memberi diri melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi teman sekerja. Jadi teman sekerja di sini tentu tidak dimaksudkan hanya dalam ruang atau dalam tempat-tempat tertentu saja, tetapi menjadi teman sekerja suami di dalam rumah tangga, menjadi teman sekerja sepelayanan dengan rekan-rekan pelayan di dalam jemaat, menjadi teman sekerja di kantor, menjadi teman sekerja di perusahaan, menjadi teman sekerja di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Jadi fungsi sebagai teman sekerja itu tidak dibatasi oleh ruang. Jangan kita salah pengertian, hanya teman sekerja di ladang Tuhan. Sehingga karena paradigma kita
memandang teman sekerja itu hanya dalam lingkup pelayanan gereja. Jadi kalau di luar, di tempat kerja, kita tidak bisa menjadi teman sekerja dengan orang lain. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka yang akan muncul tidak membawa kedamaian. Padahal kunci dari himne PWGT apa? Nah, kan tidak tahu lagi. Syair terakhir itu apa katanya? Membawa kesejukan. Bukan hanya kesejukan bagi satu kelompok atau satu orang, tetapi bagi semua. Tapi tentu itu harus dimulai dari dalam diri kita. Membawa kesejukan bagi diri kita, membawa kesejukan dalam keluarga kita, bagi anak-anak, bagi suami, membawa kesejukan dalam kehadiran kita selaku anggota gereja, membawa kesejukan dalam masyarakat dimanapun kita berada, membawa kesejukan di tempat dimanapun kita bekerja. Itu. Nah, makanya ini saya selalu senyum-senyum kalau selesai acara PWGT sama Ibu Evi. Dalam perjalanan pelayanan, saya bilang tadi sudah selesai pertandingan PWGT, mempertandingkan himne dan mars PWGT. Terus saya tanya, tadi siapa yang juara? Oh, kita juara 2. Ya, puji Tuhan, juara 2. Juara 2 artinya baik. Tapi saya bertanya kembali, ngerti enggak apa yang dipesankan dari lirik yang membuat tadi dapat juara 2? Itu mars PWGT tadi itu inti yang mau dipesankan di situ apa? Di badai dunia, bagai karang. Ya, di badai dunia, menghadapi badai dunia. Endingnya di situ adalah menjadi teladan. Nah, kan tidak tahu lagi. Kenapa? Kita itu hanya melihat casingnya doang. Ya, puji Tuhan, minta maaf bukan nyinggung ibu-ibu ya. Wah, kalau lihat penampilannya sadap. Iya. Tapi saya sebagai Ketua PMG Jemaat Keramat hanya mau mengingatkan, sebagai orang tua dalam organisasi intragerejawi, mengingatkan supaya apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan tidak sekedar dibuat, tetapi dimaknai. Dan itu makna penting yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu PW. Himne, panggilan, tugas PWGT paling tidak ada 3. Yang pertama jadi pejuang, yang kedua jadi pelayan, yang ketiga teman sekerja. Hasilnya mendatangkan kesejukan. Dan mars PWGT mengingatkan kita supaya jadi teladan. Ya. Dan ini yang kemudian disimbolkan dengan kehadiran Immanuel. Ya. Nah, kehadiran Immanuel yang kita rayakan pada kesempatan ini, keteladanan itu harus melekat pada diri kita. Immanuel, Yesus yang kita peringati perayaannya hari ini, keteladanannya itu harus melekat pada diri kita.
supaya kemanapun kita berada, itu yang menyertai kita. Teladan Immanuel atau teladan Kristus panjang hidup kita. Tentu yang mau disampaikan di sini adalah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi itu saja beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan terkait dua momentum penting yang kita peringati dan kita rayakan pada kesempatan ini. Dan saya sebagai Ketua PMG Jemaat Keramat tentu sangat berterima kasih kepada pengurus PUGT Jemaat Keramat bersama dengan teman-teman pengurus yang lain, sehingga dengan penuh perhatian dapat mewujudkan program ini dengan baik, sehingga dapat terlaksana dengan baik pula pada kesempatan ini. Dan juga saya mau katakan selamat untuk perayaan Natal, walaupun dalam kemasan yang lain tidak seperti biasanya yang kita lakukan pada kesempatan ini. Dan sebagai akhir penyampaian kami dari PMG Jemaat Keramat, terima kasih pertama-tama kepada Ibu Pendeta Yulia yang sudah memberikan siraman rohani bagi kita melalui khotbah Natal yang dirangkaikan dengan perayaan HUT 54 PUGT. Dan terima kasih untuk ibu-ibu PUGT, baik pengurus maupun para sesepuh PUGT yang hadir maupun yang ada di rumah, dan seluruh ibu-ibu yang boleh merayakan dua momentum perayaan yang membawa sukacita bagi kita semua. Selamat untuk ibu-ibu PUGT, jayalah selalu. Terima kasih. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Pendeta Amos Patadengan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kekasih, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-54. Di depan kita telah tersedia kue ulang tahun sebagai simbol sukacita kita pada sore hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak dan Ibu Pendeta untuk maju ke depan. Kemudian Ibu Ketua PWGT, Ibu Penasehat PWGT, Wakil dari OIG, Bapak Aku Sapan dari PKB, Saudara Niger dari PPGT, dan Ibu Berni dari SMGT. Baik ibu-ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu
Selamat ulang tahun. Dua, tiga. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilin. Belum menyala. Sekarang juga tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Boleh dikipas aja, dikipas. Ya, dikipas. 1, 2, 3, hore. Boleh Ibu Ketua BWGT boleh membagikan satu persatu kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Ibu Penasehat, dan perwakilan dari OIG. Boleh dibantu Ibu Wakil? Terima kasih Ibu-Ibu, dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan ucapan selamat dari Ibu ex officio melalui video rekaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak pendeta serta para undangan yang saya, ibu-ibu selamat dan saya banggakan. Shalom dan salam sehat selalu. Sore ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Walau dalam kondisi seperti ini, kita masih diberi kesempatan
untuk merayakan Natal serta ulang tahun PWGT yang ke-54. Di sini barangkali saya perlu jelaskan bahwa untuk jemaat Jakarta Raya tahun 68 kami sudah bentuk organisasi intragerejawi yaitu PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Kemudian disahkan dari pusat tahun 1972, berarti umur yang setelah disahkan 48 tahun dan sebelumnya sudah 52 tahun. Doa saya selalu Tuhan tetap memberkati kita semua, khususnya kepada pengurus, kiranya tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Atas nama pribadi dan keluarga serta anggota-anggota generasi saya yang terdahulu, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021, serta selamat merayakan dan mensyukuri ulang tahun PWGT yang ke-54 atau 52 untuk Jemaat Jakarta Raya. Jayalah selalu PWGT. Jayalah PWGT. Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun PWGT ke-54 dan selamat merayakan Natal bagi segenap anggota PWGT Jemaat Keramat. Tuhan telah memakai PWGT turut serta berperan dalam melayani gereja Tuhan. Gereja Toraja selama 54 tahun. Selamat melayani, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Jayalah PWGT. Selamat sore Ibu-Ibu, selamat berjumpa dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini kita masih ada sebagaimana keadaan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita menjumpai lagi hari ulang tahun yang ke-54 dari PWGT. Selamat buat Ibu, selamat buat kita semua. Selamat hari Natal juga buat kita. Terima kasih. Shalom dan damai Natal menyertai kita. Luar biasa penyertaan. Saat ini 54 tahun sudah dalam persekutuan wanita gereja Toraja. Banyak suka dan duka yang kita lalui bersama-sama. Walau di tengah pandemi COVID, Ibu-ibu terkasih tetap tegar, penuh semangat, menjalankan tugas yang tanggung jawab sebagai ibu. Pada usia yang ke-54 tahun ini, saya mengajak kita semua membawa cinta kasih, damai dan terang di tengah-tengah keluarga. Angkai mawar melatih harum semerbak bersada bersama. Akhir kata saya mengucapkan dirgahayu yang ke-54 tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja dan selamat Natal 25 Desember 2020. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Itulah ungkapan dari ibu-ibu ex officio. Kita akan masuk dalam penyerahan bingkisan. Dalam ungkapan syukur PWGT, pengurus dan anggota akan menyerahkan bingkisan kasih. Yang pertama kepada
Bapak Pendeta Amos, Ibu Pendeta Yulia, Bapak Amos, Bapak Sadirun, Saudara Alek, Saudara Ardi, dan Ibu Lina. Dimohon maju ke depan. Kemudian perwakilan dari Diakonia oleh Ibu Reti.
Sampailah kita di penghujung acara ibadah Natal dan HUT PWGT yang ke-54. Terima kasih kepada semua ibu-ibu yang telah boleh bergabung bersama-sama dengan kami melalui media live streaming pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jayalah PWGT! Jayalah PWGT! Jayalah PWGT! Terima kasih. Boleh kita maju ke depan, kita menyanyikan Gelis Nabi. Kita akan mendapatkan berkat, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Mari kita berdoa. Seusai kami merayakan ulang tahun PWGT yang ke-54 dan perayaan Natal saat ini bersama dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat. Saat ini sebagai ungkapan syukur mereka, kami akan menikmati berkat Tuhan. Atas berkat-Mu itu kami ucap syukur, dan kami percaya setelah kami menikmatinya, kami kuat dan sehat. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.
berdua. Bisa sebagai dokumentasi kita atur berdirinya supaya multimedia yang ambil gambar kita. Ya, dan tetap ingat protokol kesehatan, jaga jarak, jangan mepet-mepet, supaya bisa di-share ke klasis sebagai laporan bahwa kita sudah selesai. Iya. Minta tolong diatur ya, diatur ibu-ibu cantik fotonya. Mau di-share ke klasis sebagai laporan kita sudah selesai melaksanakan ibadah perayaan Natal dan HUT PWGT di Jemaat Keramat. Ayo ibu-ibu cantik diatur dulu. Satu foto saja, nanti selfie bebas. Ya, sebagai laporan ke klasis, baru kita sudah selesai.